Sahabat Kak Edi, tidak semua yang lambat itu tertinggal. Kadang justru mereka yang berjalan pelan adalah mereka yang paling kuat menghadapi kehidupan. Dan hari ini Kak Edi ingin bercerita tentang seekor kura-kura kecil yang pernah hampir menyerah karena merasa dirinya tidak sehebat yang lain. Di sebuah hutan yang ramai, hiduplah seekor kura-kura kecil bernama Kuro. Ia hidup di antara hewan-hewan yang lincah dan cepat. Kelinci bisa berlari secepat angin, rusa melompat dengan gagah. Bahkan tupai kecil mampu memanjat pohon hanya dalam hitungan detik. Sedangkan Kuro, untuk berjalan beberapa langkah saja, ia membutuhkan waktu yang lama. Suatu hari, saat semua hewan berkumpul di tepi sungai, mereka membicarakan cita-cita dan impian mereka. Kelinci berkata dengan bangga, "Aku ingin menjadi pelari tercepat di hutan." Burung pipit berkata, "Aku ingin terbang mengelilingi dunia." Lalu mereka menoleh kepada Kuro. "Kuro, apa impianmu?" tanya mereka sambil tertawa kecil. Kuro terdiam. Ia menunduk pelan. Karena sebenarnya ia mulai ragu pada dirinya sendiri. Malam itu, Kuro duduk sendirian di bawah pohon besar. Ia melihat langit yang gelap, lalu berkata lirih, "Mengapa aku begitu lambat? Apakah aku memang tidak berguna?" Tiba-tiba, seekor burung hantu tua hinggap di dekatnya. Burung hantu itu berkata pelan, "Kuro, jangan sedih hanya karena kau tidak secepat yang lain. Kehidupan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap berjalan, walaupun pelan." Kata-kata itu membuat Kuro terdiam. Keesokan harinya, badai besar datang ke hutan. Angin bertiup kencang. Banyak hewan panik dan berlari tanpa arah. Anak-anak kelinci menangis ketakutan karena terjebak di dekat sungai. Semua hewan besar takut mendekat karena arus air sangat deras. Namun, Kuro berjalan perlahan menuju sungai. Satu demi satu, anak kelinci dinaikkan ke punggungnya yang keras dan kuat dengan langkah lambat. Tapi pasti, Kuro berhasil membawa mereka ke tempat aman. Saat badai berhenti, seluruh hutan terdiam. Mereka baru sadar hewan yang selama ini dianggap lemah justru menjadi penyelamat. Kelinci mendekat lalu berkata, "Maafkan kami, Kuro. Kami terlalu sibuk melihat kecepatan, sampai lupa melihat ketulusan dan kekuatanmu." Kuro tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak malu menjadi dirinya sendiri. Sahabat Kak Edi, cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup bukan perlombaan untuk menjadi paling cepat. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang berhasil di usia muda. Ada yang berhasil setelah banyak luka. Ada yang dipuji sekarang. Ada yang dihargai nanti. Tetapi percayalah, selama kita terus berjalan, terus belajar, dan terus menjaga hati tetap baik, maka kita tidak sedang kalah. Seperti kura-kura kecil itu. Pelan, tenang, sederhana, tetapi mampu mengalahkan keraguan dalam dirinya sendiri. Dan mungkin malam ini kisah itu bukan hanya tentang Kuro, tetapi tentang kita semua.